Halo teman-teman, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi tanah. Nah, sistem klasifikasi adalah suatu sistem pengaturan beberapa jenis tanah yang berbeda-beda, tapi mempunyai sifat yang serupa ke dalam kelompok-kelompok dan subkelompok-subkelompok berdasarkan pemakaiannya. Nah, itu pengertian umumnya teman-teman. Nah, selanjutnya pembagian klasifikasi itu ada dua ya teman-teman. Yang pertama itu ada klasifikasi berdasarkan tekstur dan yang kedua adalah klasifikasi berdasarkan pemakaian. Nah, sistem klasifikasi berdasarkan tekstur dikembangkan oleh Departemen Pertanian Amerika atau USDA. Nah, dibagi menjadi yang pertama ada kerikil atau gravel, yang kemudian ada pasir atau sand dengan diameter 2,0 mm sampai 0,05 mm. Yang berikut ada lanau atau slit dengan diameter 0,05 mm sampai 0,002 mm. Dan yang terakhir ada lempung atau clay dengan diameter kurang dari 0,002 mm. Nah, selanjutnya ada klasifikasi berdasarkan pemakaian. Jadi, sistem klasifikasi berdasarkan pemakaian ini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama ada sistem klasifikasi ASTO, dan yang kedua ada sistem klasifikasi UNIFID. Nah, teman-teman, klasifikasi ASTO ini pada umumnya dipakai oleh Departemen Jalan Raya di semua negara bagian di Amerika Serikat. Sedangkan klasifikasi UNIFID pada umumnya lebih disukai oleh para ahli geoteknik untuk keperluan teknik yang lainnya. Nah, apa sih klasifikasi ASTO itu? Jadi, klasifikasi tanah ASTO adalah sistem klasifikasi yang digunakan untuk menggolongkan tanah berdasarkan sifat-sifat fisik dan mekaniknya. Nah, sudah dijelaskan di awal tadi, sistem ini dikembangkan oleh American Association of State Highway and Transportation Official. Makanya disingkat menjadi AASHTO atau lebih sering dibaca ASTO. Untuk mengkategorikan tanah yang digunakan dalam perencanaan dan desain infrastruktur jalan. Sedangkan klasifikasi tanah UNIFID atau Unified Soil Classification System adalah sistem klasifikasi yang digunakan untuk menggolongkan tanah berdasarkan karakteristik fisik dan mekaniknya. Nah, sistem ini dikembangkan secara kolaboratif oleh Korps Insinyur Angkatan Darat Amerika Serikat, Badan Standar Geologi Amerika Serikat, dan Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat. Nah, selanjutnya, sistem klasifikasi ASTO dibuat dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria sebagai berikut. Misalnya yang pertama itu ukuran butir tanah. Jadi, kerikil fraksi melewati saringan 75 mm dan tertahan pada saringan nomor 10. Dan pasir fraksi melewati saringan nomor 10 dan tertahan pada saringan nomor 200. Yang berikut lumpur dan lanau fraksi harus melewati saringan nomor 200. Yang kedua, plastisitas. Tanah disebut tanah berlumpur atau silty ketika fraksi halus tanah memiliki indeks plastisitas 10 atau kurang. Sedangkan tanah liat atau clay adalah ketika fraksi halus tanah memiliki indeks plastisitas 11 atau lebih. Dan yang ketiga, jika berbatu dan bongkah atau ukuran lebih besar dari 75 mm yang diuji, mereka dipisahkan dari bagian dari sampel tanah dari mana klasifikasi tersebut dibuat. Namun, presentasi material tersebut dicatat. Nah, berikut ada beberapa kelompok tanah yang didefinisikan dalam klasifikasi tanah ASTO. Yang pertama, tanah memiliki PI kurang dari 4 dan kandungan pasir berbutir halus kurang dari sama dengan 50%. Yang kedua, A2, tanah yang memiliki PI kurang dari 4 dan kandungan pasir berbutir halus lebih besar dari 50%. Yang berikutnya A3, tanah yang memiliki 4 kurang dari sama dengan PI kurang dari sama dengan 7 tanpa memperhatikan kandungan pasir berbutir halus. A4, tanah yang memiliki
4 kurang dari sama dengan PI kurang dari sama dengan 7 dan kandungan pasir berbutir halus kurang dari sama dengan 50%. Dan yang terakhir ada A5, tanah dengan PI lebih besar dari 7 dan kandungan pasir berbutir halus kurang dari sama dengan 50%. Nah, teman-teman, klasifikasi tanah asto terdiri dari beberapa kelompok berdasarkan pada dua faktor utama, yaitu indeks plastisitas atau plasticity index atau PI dan kadar kandungan pasir atau fraksi berbutir halus dalam tanah. Kelompok tanah ini diberi kode berupa huruf dan angka. Sedangkan sistem klasifikasi UNIFID dibagi menjadi dua kategori besar ya teman-teman. Yang pertama tanah kasar, yang kedua tanah halus. Nah, dengan syarat untuk tanah kasar kurang dari 50% dan lolos melalui saringan nomor 200, sedangkan tanah halus dengan 50% atau lebih dapat melalui saringan nomor 20. Tanah berbutir kasar ditandai dengan simbol kelompok seperti GW, GP, GM, GC, SW, SP, SM, dan SC ya teman-teman. Sedangkan simbol lainnya yang digunakan untuk klasifikasi adalah W, well graded atau bergradasi baik, P, poorly graded, L, plastisitas rendah, batas cair kurang dari 50, H, plastisitas tinggi, batas cair lebih dari 50. Nah, teman-teman, klasifikasi yang benar yaitu faktor-faktor yang perlu diperhatikan yaitu presentasi butiran yang lolos ayakan nomor 200, presentasi fraksi kasar yang lolos ayakan nomor 40, koefisien keseragaman dan koefisien gradasi untuk tanah di mana 0 sampai 12% lolos ayakan nomor 200 dan batas cair dan indeks plastisitas bagian tanah yang lolos ayakan nomor 40. Nah, jadi kesimpulannya yaitu klasifikasi tanah ASTO dan Unified Soil Classification System atau USCS adalah bahwa klasifikasi ini berguna untuk mengidentifikasi dan memahami karakteristik fisik dan teknik dari tanah. Hal ini dapat membantu insinyur dan ahli tanah untuk memahami dan mengantisipasi perilaku tanah dalam desain dan konstruksi proyek. Sekian dan terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat.